Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Wiganawan, NIM 20872557. Akan memberikan contoh materi. Yang pertama yaitu fase belajar. Yang kedua yaitu ciri umum dan ciri khusus motorik belajar tingkat pertama. Materi yang ketiga yaitu struktur dasar gerakan dan implikasi proses pembelajaran. Yang pertama yaitu apa itu fase belajar. Fase belajar motorik adalah suatu yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Kemampuan seseorang untuk dapat menguasai keterampilan motorik olahraga berbeda yang disebabkan oleh antara lain. Pertama yaitu perbedaan kemampuan kondisi dan koordinasi yang dimiliki. Yang kedua yaitu perbedaan usia. Yang ketiga perbedaan pengalaman gerakan. Yang keempat yaitu perbedaan jenis kelamin. Yang kelima itu perbedaan kognitif. Yang keenam frekuensi latihan dan sebagainya. Pembagian fase belajar motorik bukan berdasarkan pada tingkat usia, melainkan pada tingkat kemampuan seseorang dalam penguasaan keterampilan motorik olahraga dalam melaksanakan gerakan-gerakan. Yang kedua yaitu ciri umum kemampuan fase belajar motorik tingkat pertama. Ciri umum fase belajar tingkat pertama adalah penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Seseorang pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang tuntut bila situasi dan kondisi mendukung. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari, atau naik turun tangga. Materi ketiga yaitu ciri khusus atau yang banyak dilihat. Yang pertama yaitu struktur dasar gerakan. Tersebut diperlihatkan dalam bentuk kasar atau terputus-putus, tunda-tunda, adanya gerakan-gerakan yang berlebihan. Kesalahan tadi merupakan sesuatu yang wajar. Contohnya, seseorang melompat tidak langsung melakukan gerakan melompat, tetapi didahului oleh gerakan ayunan tangan diikuti dengan kaki atau gerakan lainnya. Yang kedua yaitu irama gerakan. Penguasaan irama gerakan bagi individu yang berada pada fase keterampilan motorik tingkat pertama ini masih sangat belum sempurna. Contohnya, pada saat permainan bola basket, irama yang tersendat dan kaku sudah tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek dari semakin meningkatnya peran dan fungsi alat penerima dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. Faktor yang mempengaruhinya adalah individu belum memiliki pengalaman dan simpanan. Yang kedua yaitu belum dapat mengatur dan mengimpulskan tenaga sesuai dengan kebutuhan otot-otot yang bekerja. Yang ketiga yaitu hubungan gerakan. Hubungan gerakan dari bagian gerakan dari satu anggota tubuh ke anggota yang lain masih belum terkoordinir dengan baik. Contohnya ketika menendang bola yang awalnya diam setelah diberi gaya akan bergerak. Selanjutnya itu luas gerakan. Disebabkan karena kemampuan koordinasinya yang memang masih belum terbentuk. Dengan demikian, prinsip efisiensi dan efektivitas baik dari segi tenaga, waktu, ruangan yang terpakai belum dapat direalisasikan kelancaran gerakan. Contohnya dalam permainan bola basket menyesuaikan dengan luas gerakan, tidak berlebihan dan kekurangan, menggunakan tenaga agar terciptanya efektivitas luas gerakan yang baik. Aliran yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat, kurangnya kecepatan dan percepatan tersebut disebabkan karena pengaruh impuls tenaga yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu kecepatan gerakan atau aliran gerakan. Pertama, belum memiliki kecepatan gerakan yang baik, yaitu masih sifat lambat dan kaku. Contohnya dalam permainan bola basket, kemampuan mengantisipasi gerakan yang bentuk latihan yang dapat diterapkan itu proses pembelajaran pada peserta didik.
Di selanjutnya itu ketepatan dan kekonstanan gerakan. Ketepatan adalah kesesuaian gerakan terhadap tujuan yang ingin dicapai atau kesesuaian perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari gerakan. Contohnya dalam permainan bola basket, pada saat melempar bola ke arah sasaran tertentu atau suatu lubang tertentu. Kekonstanan gerakan adalah gerakan dimiliki oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama. Ya, ini boleh dikatakan tidak ada gerakan kemampuan yang dimiliki belum stabil atau belum dapat diukur. Contohnya, dalam permainan bola basket, gerakan yang baik akan tetapi apabila situasi dan kondisi daripada sulit, kemampuan gerakan tidak stabil. Selanjutnya itu bayangan gerakan. Bayangan gerakan yang berhasil dibangun oleh individu yang pada fase tingkat pertama masih kurang lengkap. Selanjutnya itu program gerakan. Artinya program gerakan baru memuat komponen-komponen gerakan yang bersifat umum atau yang penting-penting saja dan belum terperinci. Selanjutnya itu implikasi ciri-ciri fase belajar motorik tingkat pertama dalam proses pembelajaran, yaitu peran guru pendidikan jasmani sangatlah menentukan pada keberhasilan peserta didik dalam melakukan gerakan yang diajarkan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila tadi kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.